Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita jumpa lagi di Depo Kereta 212. Kita melanjutkan pembuatan lokomotif CC 200 ya. Kemarin kita sudah sampai pada tahap ini, yaitu kemarin sudah kita pasang rangka bodinya. Sekarang kita akan tekuk mukanya. Ini mukanya dua ya. Sama seperti lokomotif CC 206. Sebelumnya Indonesia sudah punya lokomotif bermuka dua, yaitu CC 200. Kita tekuk dulu seperti ini polanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum, boleh silahkan subscribe dan klik juga tombol loncengnya. Kita akan ukur dulu. Ini sebenarnya 4,1 cm ya, tapi untuk rangkanya kita akan buat 4 cm aja. Ini adalah 1,8, jadi nantinya 1,8 kali 4. Kenapa 4? Kita ada pengurangan 1 mili karena nanti di bagian atap lokomotif itu ada rangka karton juga ya. Jadi kita kasih spare 1 mili nantinya, supaya nantinya untuk rangka daripada muka ini nantinya masuk di bawah atap lokomotif seperti itu. Ini kita sudah jadi 4 ya, ukurannya 4 nih. Ini 8, kita bagi 2 jadi 4 masing-masing karena mukanya 2. Silakan teman-teman, untuk cutternya juga saya sarankan untuk tajam juga ya. Kita bisa gunakan alat bantu gunting. Ini alat utamanya yang dipakai cutter sama gunting ya sebenarnya. Simpel sekali. Cara penempelannya seperti ini. Coba kita siapkan dulu lem putihnya. Mana lem putihnya? Boleh kita cocokkan dulu seperti ini. Lem putih, mana lem putih? Ini dia. Lem putihnya beli 9.000 aja, ini udah dapat berapa unit untuk kereta api ya. Banyak sekali ini. Walaupun kita tidak campur dengan air untuk lem putihnya, seperti itu. Ini untuk versi lokomotif CC 200 ini juga ada yang versi PCKA, DKA atau PNKA seperti ini. Kemudian ada juga yang versi perumka ya, warna merah biru. Tapi untuk teknisnya sama saja sebenarnya sih. Baik, sekarang kita akan coba lubangi bagian couplernya. Karena kita sudah jadi ya, tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang diterangkan di sini adalah tahapan-tahapan yang paling mudah ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti dengan tahap yang kita jabarkan di sini sama-sama. Karena ini adalah tahapan yang termudah untuk saat ini. Kalau misalkan nantinya ke depan ada versi-versi yang lebih mudah lagi, insya Allah nanti akan saya share gitu. Silahkan, jadi jangan ragu untuk teman-teman, kalau misalkan ada kritik dan saran boleh silahkan di komentarnya ya, supaya untuk perkembangan dari channel ini juga. Baik, ini kalau untuk ukurannya itu lebar 4 mili, kalau untuk tingginya itu 3 mili ya. Ini dikira-kira aja untuk lubangnya seperti itu. Setebal dari paralon, karena nantinya kita itu pakai paralon ya untuk couplernya ya. Coupler genggam handmade dari paralon. Nah, sekarang tahapannya adalah memasang bagian muka dulu. Karena nantinya mukanya ini akan kita jepit pada bodi ya. Jadi kita lapisi dulu bagian sisi dari kepala ini ya. Silahkan kita lapisi lem dulu seperti ini pengelemannya. Silahkan bisa ditekan dulu sampai agak mengering. Nah, nantinya dijepit seperti ini. Kalau kita dalam versi pembuatan kereta atau akrabnya kita sebagai gerbong ya, cuma pada dasarnya itu kereta ya. Kalau ini lokomotif gitu. Jadi pada pembuatan kereta itu dulu kita juga dijepit bagian sisinya gitu. Sama dengan ini, dijepit juga bagian sisinya.
Cuma simpelnya kalau pembuatan lokomotif cc 200 dan juga lokomotif misalkan dibandingkan dengan lokomotif cc 206 ya. Kalau cc 206 itu kan pintunya di samping ya, pintunya tuh di belakang kabin ya pintunya ya, jadi ada lakukan bagian tengahnya bagian mesinnya. Kalau ini enggak, lurus. Jadi karena lurus, jadi pembuatannya lebih simpel daripada lokomotif cc 206. Ini cc 206 walaupun dua muka, yang dibuat pertama kali adalah bagian tengahnya. Kalau ini langsung ya, bagian mukanya dulu baru tengahnya. Ini lebih simpel sekali untuk pembuatan lokomotif cc 200 ini ya. Makanya kalau misalkan kemarin yang teman-teman ikuti lokomotif cc 206 itu sampai 6 kali pertemuan ya kelihatannya seperti itu, kalau saya nggak salah. Kita bisa cross check lagi lah nanti. Tapi kalau ini cukup 2 kali saja, 2 kali pertemuan kita sudah bisa bereskan untuk lokomotif cc 200 seperti itu. Baik, ini double tipnya sudah kita tempelkan seperti ini. Nah, tujuannya apa untuk double tip ini? Double tip ini tujuannya supaya bisa menempel pada bagian sisi muka yang tadi kita tempelkan itu. Karena itu bahannya itu kan bahan atasnya untuk pola bodinya itu kan dari plastik karena laminating ya. Jadi untuk lem tidak akan menempel, makanya kita diwakilkan dengan double tip. Tapi tidak semua ya, kalau bagian tengahnya itu kita masih menggunakan lem putih ya. Baik, lapisnya semua permukaan kecuali bagian yang sisi ini. Nah, samping sini yang ada tekukan pola dari muka itu tidak kita lem karena nanti ada double tip. Coba kita kupas dulu double tipnya. Kita fokus pada satu sisi dulu ya. Jadi setiap kali penempelan body kita fokus pada satu sisi dulu seperti ini. Nah, kita tempelkan. Kelihatannya untuk tangga juga kita sudah sesuaikan ya tadi ya. Jadi seperti ini nantinya tangganya itu dijepit ya tadi, karena sebelumnya kita sudah membuat tangganya itu dibuat coakan seperti itu tuh kartonnya. Jadi kita jepit seperti ini. Kan jadi seakan-akan tidak ada coakan ya karena ketutup body. Ya seperti ini ya. Ini lapisan pertama atau sisi pertama ya. Sisi pertama ini sudah jadi. Sekarang kita fokus pada sisi kedua. Nah, kenapa bagian atasnya itu tidak dilem dan juga tidak di double tip? Ini pertanyaan bagus ini. Jadi memang kalau bagian atas kita dikasih lem ini ya, apa ini, lem putih ya, tekukan kita pada waktu menekuk seperti ini supaya lengkung gitu kan. Kalau body itu lengkung bagian atasnya, atapnya ya, itu bisa jadi kita tidak rata. Nah, permukaan yang tidak rata itu kalau misalkan kita kasih lem, nantinya itu lemnya itu akan tidak bagus pada tampilan setelah body itu ditempel ya. Jadi nanti ada garis-garis tuh, garis-garis karena itu ada lapisan yang tidak rata, nantinya ada yang menonjol bersatu dengan lem, nantinya warnanya berubah jadi pudar nantinya ya. Makanya kita fokus pada sisi kanan dan kiri, karena sisi kanan dan kiri itu udah rata ya, jadi kita cukup jepit saja, nantinya bagian atas sudah otomatis terjepit begitu. Baik, sekarang kita akan potong bagian tangga ya. Ini karena tadi kita belum ukur ya bagian awal, kita belum ukur untuk tangganya itu panjangnya berapa, jadi kita sesuaikan aja lebarnya tadi, yang penting nempel dulu. Sekarang kita sudah dapat ukuran tangganya, kita sesuaikan seperti itu. Baik, ini body sudah selesai ya, tinggal bagian atas kita belum. Kita akan sekarang masuk ke bagian atas dulu, bagian oli dulu ya. Jadi nantinya bagian atas dan oli nanti berkesinambungan, artinya begini. Kita akan tekuk dulu ini, kemudian kita polanya juga, rangkanya juga kita siapkan pakai karton, dan kita jadikan
ya seperti ini, silahkan ditempel dan juga langsung kita potong aja ya. Jadi kalau untuk bagian tempat oli atau bagian bahan bakar ini, untuk rangkanya cukup bagian sisi aja, karena kalau kita langsung full satu disesuaikan dengan pola ini ya, itu akan boros yang pertama. Yang kedua, itu sepertinya nggak perlu ya kalau saya tuh. Yang penting rangkanya itu udah membentuk dan salah dua sebenarnya. Jadi ada dua sisi yang sudah dipakai rangka gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada dua sisi yang dipakai rangka, insya Allah nantinya itu kuat gitu ceritanya teman-teman. Baik teman-teman, silakan bisa kunjungi blog di dipokreta212.blogspot.com untuk mendapatkan pola ini ya. Sepertinya baru saya upload juga skala HO ya. Untuk CC200 ini skala HO belum, dan juga yang versi Prumka juga belum ya. Atau mungkin nantinya versi Prumka sendiri juga mungkin ada tutorialnya sendiri, walaupun pada tahapannya itu saat ini masih sama ya, tahap pembuatannya saat ini masih sama, karena bisa jadi berubah tahap pembuatannya, mungkin bisa jadi lebih simple dari ini, bisa jadi ya. Tentunya semua itu berkat saran teman-teman semuanya, bagaimana caranya, begini mas gitu ya. Jadi saya membuka kritik dan saran bagi teman-teman, silakan. Ini requestnya udah banyak banget ya, jadi teman-teman harap bersabar kalau misalkan requestnya belum terlaksana itu, karena kita juga bertahap dalam pembuatannya. Tapi insya Allah nanti saya coba lihat di komentarnya untuk yang belum requestnya tercapai gitu. Nah ini kita sudah mengering ya. Untuk bagian bahan bakar bawahnya kita coba tempelkan. Ini double tipnya sudah kita tempelkan, kita sesuaikan, kita buka double tipnya seperti ini, kita posisikan di bawah, di asnya. As itu tengah ya. Ada yang belum tahu, as itu tengah. Itu biasanya bahasa bangunan biasanya kalau as itu tengah. Ini kita sesuaikan bagian tengahnya seperti ini posisinya. Oke, ini kita sudah sesuai ya, kita sudah tempelkan double tipnya. Sekarang kita ambil lagi bagian atasnya ya. Atasnya tadi belum kita potong, sekarang kita akan potong. Kita juga sambil menunggu mengering ya. Jadi bagian ini nunggu mengering, kita sambil bertahap memasang bagian bahan bakar tadi, seperti itu tahapannya, supaya waktu kita juga dalam pembuatan itu efektif juga. Baik, sekarang kita sesuaikan seperti ini. Nah, mungkin teman-teman yang belum menjumpai lokomotif CC200 siapa di sini? Ini di Cirebon masih ada ya untuk lokomotif CC200 ini. Kalau di Cilacap tuh ada tuh lokomotif berapa tuh seri BB kayaknya tuh, banyak di stasiun Cilacap juga. Cikampek juga ada, tapi bukan CC200 sepertinya di sana tuh. Baik, sekarang kita sudah masuk pada tahap akhir pemasangan bagian atas ya, untuk bodi ya. Karena setelah bodi ini nanti kita akan masang bogi, itu bahasanya ada bodi ada bogi ya. Nah, saya harapkan teman-teman sudah menyiapkan boginya juga ya, bogi dan juga kopler ya. Tutorialnya teman-teman bisa ikuti pada video-video sebelumnya, itu kita sudah bahas mengenai pembuatan roda, pembuatan bogi, kemudian pembuatan kopler juga sudah ada ya. Silahkan bisa lihat di playlistnya, Dipokreta 212 sudah ada di situ. Sekarang kita masuk pada bagian pelepasan double tipnya. Silakan dilepas dulu dan kita tempelkan seperti ini.
Ini ada dua cara ya, maksudnya dua cara seperti ini. Ini kan untuk bagian atas kita tempelkan dulu pada karton seperti itu, kemudian pakai double tape. Kalau kita menggunakan double foam, ya dari kemarin kita nggak menggunakan double foam nih. Kalau double foam itu nggak pakai rangka untuk bagian atasnya, jadi langsung ditempelkan pada double foamnya gitu. Cuma kemarin memang rencananya supaya lebih ngirit gitu, lebih ngirit 13.000 lumayan gitu, atau 15.000, saya 15.000 kayaknya harganya untuk double foam ya. Model lebih kuat memang sih, bagus tuh double foam. Oke, siapkan ini koplernya, kopler genggamnya ya. Ini adalah ganjelnya. Ini bahan dari Paralon ya teman-teman. Ini adalah boginya. Boginya sederhana aja ya. Karena ini versi low detail. Kalau untuk versi medium detail, high detail nanti kita insya Allah ada sendiri tutorialnya. Baik, untuk pemasangan kopler sendiri itu arahnya kalau kita ikuti gambar ini, kita arahnya ke arah sini ya, cangkramnya kayak gini. Nah seperti itu. Jadi arah cengkramnya itu ke arah kiri kalau kita dari arah lokomotif ini, ke arah kiri untuk arah cengkramnya. Bagi mana lem super glue-nya, saya sarankan pakai warna hijau ya. Warna hijau tuh lebih kuat yang pertama, yang kedua itu mudah-mudahan nggak ada yang palsu ya. Kalau yang oranye tuh udah ada yang palsu ya, hati-hati. Jadi saya sarankan menggunakan warna yang hijau aja. Nah seperti ini pengganjal, ini adalah pengganjal. Untuk pemasangan kopler sendiri itu juga ada dua cara ya. Ini ada cara yang pertama, cara yang kedua itu pakai baut. Kalau pakai baut ini nggak bisa, ini susah soalnya ini kan banyak karton. Mungkin nanti kalau kita membuat dari bahan versi Paralon bisa pakai baut nanti. Bautnya diambil dari mana? Dari lokomotif RK atau Rail King. Sekarang kita pasang bagian bogi. Saya nggak tahu depannya yang mana, dua-duanya depan ya. Bogi yang pertama gitu aja ya. Ini sekarang adalah pemasangan bogi yang kedua gitu aja ya. Nah, dua-duanya sama-sama depan, jadi gimana ini? Nah, bisa gunakan bantuan tang ya. Simpel sekali alatnya ya. Yang utama adalah cutter, kemudian gunting, tang, juga palu. Ini kita sudah jadi ya, coba kita lihat. Nah seperti ini ada skala HO nya ya. Nah ngomongin CC 200. Baik teman-teman, sekian dulu untuk tutorial CC 200 ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.